diandalkan orang transgender untuk menghasilkan uang. Wanita transgender yang berusia di atas 50 tahun dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Hanya dapat menggunakan apa yang mereka miliki untuk memuaskan keinginan sejumlah orang tertentu. Saya harus mendapatkan uang dulu. Menghadapi penghinaan pria terhadapnya, Andi tidak punya cara untuk menahan. Jika mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Andi bergegas keluar mobil. Tanpa diduga, pelanggan mengejarnya. Dia juga memegang pisau di tangannya. Pada saat yang genting, ada bola lampu besar yang menyinari mereka berdua. Ternyata itu adalah petugas patroli yang lewat. Mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk bertanya. Melihat pria itu berbohong bahwa dia adalah seorang guru. Dan berkata Andi ingin merampoknya. Jadi dia mengeluarkan pisau untuk membela diri. Seorang adalah guru yang sopan. Seorang transgender dihina oleh masyarakat. Polisi percaya. Setelah mengatakan itu, dia juga membawa Andi ke ruang observasi untuk memeriksa tubuhnya. Menghadapi cemoohan dan hinaan semua orang, Andi tidak terasa aneh. Dia tidak bisa menghitung ini sudah berapa kali dia dipandang rendah. Sejak istrinya meninggal, Andi mengubah penampilannya. Dia mulai memiliki rambut panjang, memakai rok dan memakai lipstik. Dia bergantung pada obat untuk membuat dirinya lebih feminin. Putrinya juga memutuskan hubungan dengannya karena ini. Menghadapi situasi sulit seperti ini, untungnya Andi masih punya sebuah bahu untuk bersandar. Sahabatnya, Jenny. Mereka semua sama. Jenny juga transgender. Kau baik-baik saja kan? Tidak baik. Hidup dalam masyarakat di mana tidak ada yang menghormati mereka. Keduanya membuka toko tukang cukur. Tapi karena identitas mereka, mereka tidak memiliki banyak pelanggan. Sesuatu hari, Andi akan pergi ke perusahaan mobil tempat dia bekerja sebelumnya untuk mengklaim tunggakan gajinya. Tidak mudah untuk mendapatkan gaji kembali, jangan sebut kalau transgender. Ketika dia membuka mulutnya untuk bertanya kepada pemiliknya mengapa Anda ingin memotong gajinya, wanita gemuk ini mengatakan ini. Apakah kamu tahu? Apakah kau tahu bagaimana orang-orang di luar membicarakan perusahaan mobil kami? Mereka mengatakan perusahaan mobil kami ada orang cabul. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kau gay sialan. Hutang ini, tentu saja, aku harus menagih kamu untuk membayar. Jika tidak, bukankah aku harus menderita kerugian ini? Apakah ada masalah dengan bagian kau ini? Aku tidak membutuhkan uang ini lagi. Aku memberikannya kembali kepadamu sehingga kamu bisa menemui dokter. Wanita gemuk sialan. Andi hanya bisa diam-diam pergi pada akhirnya. Ketika ke tangga, pemilik wanita ini tiba-tiba mengambil uang dan membuangnya ke bawah. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan kata-kata kotor. Setelah pulang rumah, Andi hendak menelepon Jenny. Tapi tanpa diduga tadi, Jenny telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal. Andi berlutut di depan tubuhnya dan menangis. Satu-satunya orang di dunia yang memahaminya juga telah pergi. Udah bilang kau jangan pergi. Langit juga mulai memiliki suasana hati yang buruk bersamanya. Malam itu, Andi patah hati sendirian minum di rumah. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di luar pintu. Setelah dia membuka pintu, di depan matanya adalah seorang ibu dan seorang anak dengan pakaian compang camping. Setelah melihat penampilan Andi, mereka panik dan melarikan diri. Ceroboh dan jatuh ke tanah. Melihat itu, Andi membawa mereka berdua ke rumahnya. Setelah berbicara bersama sejenak, ternyata nama wanita ini Suhei. Karena baru-baru ini dia dilecehkan oleh suaminya,
jadi dia berlari melintasi perbatasan dan datang ke sini. Sudah jelas bahwa dirinya tidak hidup sesuai dengan keinginannya. Tapi tetap tidak bisa tanpa ampun ketika menghadapi penderitaan orang lain. Andi merasa kasihan dengan nasib mereka. Memutuskan untuk mengizinkan mereka berdua tinggal di sini sementara selama 1 malam. Menghadapi penampilan Andi, Suhei juga tidak banyak bertanya. Sebaliknya, dia dengan sopan menyuruh putranya memanggil Andi adalah Bibi. Pagi-pagi hari kedua, setelah Suhei selesai menyiapkan sarapan, dia mengucapkan selamat tinggal pada Andi. Kepergian Jenny membuat Andi tidak bisa melepaskan kesedihannya. Untung Andi masih punya teman baik lainnya. Pekerja pengiriman di sebuah perusahaan mobil. Wei. Dia adalah orang tuli. Setiap ketemu Andi, dia selalu panggil Kak Andi, Kak Andi. Dia juga memperkenalkan pekerjaannya kepada Andi. Berharap dia selain dari kesedihan, juga dapat menemukan sesuatu untuk mengisi perutnya. Hari itu, Andi siap pulang setelah mengantarkan barang. Hanya melihat Suhei dan Xiao Kang duduk di pintu. Bibi Evon, bisakah aku tidur di sini hari ini? Pada titik ini, seolah-olah Andi mengerti sesuatu. Dia dengan antusias membiarkan mereka masuk ke rumah. Suhei adalah orang yang pendiam. Hanya ada satu kalimat yang dia ucapkan. Ketika saya menemukan pekerjaan maka saya akan membayarnya kembali kepada Anda. Apakah ini satu-satunya hal yang dapat Anda katakan? Hari itu, Andi berganti baju baru yang dia beli. Dengan senang hati pergi ke rumah putranya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Menghadapi kepedulian ayahnya, putra Andi tidak peduli dengan Andi. Menantu perempuannya bahkan lebih marah. Dia benar-benar tidak ingin ayah mertua ini di rumahnya. Hanya bisa mengusir Andi keluar. Pasangan ini bahkan berakting. Bukankah kamu bilang dia meletakkan kue dan segera pergi? Kenapa tiba-tiba mengatakan ingin makan malam? Apa yang bisa aku lakukan? Ini ayahmu, kamu tidak tahu. Bagaimana cara mengusirnya? Aku tidak ingin melihatnya di sini. Sebenarnya hati Andi sangat mengerti. Mereka semua tidak menyambutnya. Andi hendak pergi. Pada saat ini cucunya tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata, "Tante akan menikah besok, apakah Kekek datang?" "Tante akan menikah?" Andi sangat bingung. Mengapa putrinya menikah tetapi tidak ada yang memberitahunya? Andi dengan marah bertanya pada putranya. Tapi saat ini menantu perempuannya berkata, "Karena tidak ada anak perempuan." Yang mengharapkan seorang ayah yang bukan laki-laki atau perempuan akan muncul di pernikahannya. Apakah menurutmu dia belum cukup malu? Itu benar, ini akan membuat putrinya kehilangan muka. Setelah Andi pulang, Suhei sepertinya telah menemukan sesuatu. Jadi dia berinisiatif untuk bertanya Andi. "Anda tidak senang? Putri saya akan menikah. Tapi tidak ada yang memberitahu saya ini. Tidak ada yang ingin melihat ayah seperti saya." Menghadapi dorongan dari Suhei, Andi masih memutuskan untuk menghadiri pernikahan putrinya. Hari kedua, Andi berdandan cantik untuk hadir. Apa yang diandalkan orang transgender untuk menghasilkan uang? Wanita transgender yang berusia di atas 50 tahun dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Hanya dapat menggunakan apa yang mereka miliki untuk memuaskan keinginan sejumlah orang tertentu. Saya harus mendapatkan uang dulu. Menghadapi penghinaan pria terhadapnya, Andi tidak punya cara untuk menahan. Jika mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Andi bergegas keluar mobil. Tanpa diduga, pelanggan mengejarnya. Dia juga memegang pisau di tangannya. Pada saat yang genting, ada bola lampu besar yang menyinari mereka berdua. Ternyata itu adalah petugas patroli yang lewat. Mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk bertanya. Melihat pria itu berbohong bahwa dia adalah seorang guru. Dan berkata Andi ingin merampoknya. Jadi dia mengeluarkan pisau untuk membela diri.
Seorang adalah guru yang sopan. Seorang transgender dihina oleh masyarakat. Polisi percaya. Setelah mengatakan itu, dia juga membawa Andi ke ruang observasi untuk memeriksa tubuhnya. Menghadapi cemoohan dan hinaan semua orang, Andi tidak terasa aneh. Dia tidak bisa menghitung ini sudah berapa kali dia dipandang rendah. Sejak istrinya meninggal, Andi mengubah penampilannya. Dia mulai memiliki rambut panjang, memakai rok dan memakai lipstik. Dia bergantung pada obat untuk membuat dirinya lebih feminin. Putrinya juga memutuskan hubungan dengannya karena ini. Menghadapi situasi sulit seperti ini, untungnya Andi masih punya sebuah bahu untuk bersandar. Sahabatnya, Jenny. Mereka semua sama. Jenny juga transgender. Kau baik-baik saja kan? Tidak baik. Hidup dalam masyarakat di mana tidak ada yang menghormati mereka. Keduanya membuka toko tukang cukur. Tapi karena identitas mereka, mereka tidak memiliki banyak pelanggan. Sesuatu hari, Andi akan pergi ke perusahaan mobil tempat dia bekerja sebelumnya untuk mengklaim tunggakan gajinya. Tidak mudah untuk mendapatkan gaji kembali, jangan sebut kalau transgender. Ketika dia membuka mulutnya untuk bertanya kepada pemiliknya mengapa Anda ingin memotong gajinya, wanita gemuk ini mengatakan ini. Apakah kamu tahu? Apakah kau tahu bagaimana orang-orang di luar membicarakan perusahaan mobil kami? Mereka mengatakan perusahaan mobil kami ada orang cabul. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Kau gay sialan. Hutang ini, tentu saja, aku harus menagih kamu untuk membayar. Jika tidak, bukankah aku harus menderita kerugian ini?